Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Pak. Kurang jelas atau gimana ini? Soalnya nggak pakai. Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas. Oke, sebentar ya, saya siapkan dulu materinya. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi ini, langkah lebih baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, bentar. Saya matikan dulu coba settingan. Cek. Nah, kayaknya sudah mati subtitlenya. Oke, teman-teman, kemarin Pak Rian sudah menjelaskan tentang apa itu teknik penulisan ilmiah ya. Halo? Iya, Pak. Ya, oke. Ini kalian udah semester 6 ya, nggak kerasa. Kuliah semester tiba-tiba aja semester 6, 2 tahun nggak ketemu dosen nggak ketemu tatap muka secara langsung dengan dosen-dosennya. Ya ada sih beberapa masih, cuman saya tuh berharapnya semester ini kita bisa luring, bener offline bisa kita ketemu langsung. Cuman ya kita doakan aja Bapak dan Bu dosen yang ini sedang sakit. Jadi kebetulan saya info terakhir ada sekitar 9 sampai 10 orang Bapak Ibu di tempat kita itu positif COVID. Seperti itu. Sehingga JTI yang harusnya minggu ini pertemuan luring ya, itu diundur diundur minggu depan insya Allah. Seperti itu. Oke. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang teknik penulisan ilmiah, khususnya di bagian tata cara penulisan. Seperti itu. Nah, di sini kita akan ngebahas, kemarin Pak Rian sudah ngejelasin tentang apa, Rek? Halo, kemarin Pak Rian sudah ngejelasin masalah tentang apa? Sepertinya menentukan konsep sama judul, Pak. Oke, menentukan konsep sama judul skripsi. Tema ya, tentang tema skripsi. Ini ada yang sudah menentukan temanya apa? Atau masih shock tiba-tiba semester 6 dan akhir semester ini harus seminar? Ya gitu, yang guyu ya gitu. Tiba-tiba semester 6, tiba-tiba aku harus skripsi gitu. Oke, kemarin Pak Rian sudah ngejelasin tentang topik ya. Pemilihan topik, kemudian bagaimana kita mencari topik. Jadi kalau saya ulang lagi, topik itu bisa kita bedakan jadi dua. Ada topik yang sendiri sama topik yang diusulkan sama Bapak dan Ibu dosen, seperti itu. Jadi topik yang kita usulkan sendiri itu seperti apa? Nah, sebelum kita menentukan sebuah topik itu sebenarnya kita tuh harus tanya terlebih dahulu kepada diri kita sama orang-orang di sekitar kita tentang apakah permasalahan ini benar-benar ini. Dalam artian begini, kita kan nggak mungkin
meneliti sesuatu yang sudah diteliti sama orang. Ya kan? Nah, contoh begini, ada orang sudah meneliti tentang apa ya, sistem pakar pendeteksian penyakit kucing misalkan, nah, dengan menggunakan metode AHP, bisa aja kayak gitu. Nah, itu kita teliti juga gitu, kita teliti hal yang sama, padahal orang itu sudah melakukan penelitian tersebut 10 tahun, ya, 10 tahun yang lalu. Jadi berarti kan udah nggak in. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana Anda itu mempunyai, Anda sudah punya nih problem. Problemnya adalah apa misalkan? Misalkan kalau di bidang saya, problemnya adalah bagaimana data yang besar itu bisa dilakukan pencarian secepat mungkin. Seperti itu. Nah, ini yang jadi permasalahannya kan di situ. Bentar. Jadi bagaimana Anda mendapatkan gather information? Jadi mendapatkan informasi terkait hal-hal atau problem-problem yang akan kita selesaikan. Seperti itu. Jadi misalkan nih topik yang mungkin yang teman-teman dapatkan, misalkan sekarang ada yang join riset sama Bapak Ibu dosen, anggaplah yang sekarang lagi di join sama Anggito dan teman-teman terkait anti hoax, ya kan? Nah, anti hoax itu seperti apa? Misal, anti hoaxnya adalah melakukan telaah, bukan lagi penerjemahan. Kalau penerjemahan itu, ini maksud kata-katanya ini gitu. Tapi kalau telaah enggak. Kalau telaah misalkan gini, misalkan nih ada kata-kata di Twitter atau di sosmed atau di Instagram atau di apa gitu ya, terkait misalkan gini, ternyata ini loh, kamu langsing banget ya sampai masuk ke pintu aja enggak bisa. Lewat pintu aja nggak bisa. Nah, ini berarti kan dia kan sebenarnya apa? Hate speech kan. Modelnya apa? Modelnya adalah sarkas. Ya kan? Rekan-rekan sekalian di kelas di sekolah dulu pas majas kan. Hiperbola, kemudian sarkastik dan lain sebagainya. Asosiasi cuma kalau nggak salah tuh. Saya lupa tuh. Nah, itu misalkan kita pakai yang hiperbolik gitu. Wow, sarkas misalkan. Nah, ini kemarin ada yang topik penelitiannya mengenai sarkastik. Jadi misalkan sarkastik mendeteksi misalkan nih ada komentarnya itu masuk ke sarkas apa kayak gimana. Jadi bukan hanya sekarang positif atau negatif. Enggak, ini sudah bisa berkembang lagi seperti itu. Atau misalkan yang tertarik dengan image processing. Kalau dulu image processing ada gambar, difoto, kemudian dianalisis. Itu sudah dulu itu. Topik yang sekarang ada video running dianalisis. Oh, ini ternyata ini gelagatnya mencurigakan misalkan. Misalkan pendeteksian orang itu loh, orang apa? Mencurigakan. Nah, pendeteksian orang mencurigakan dilihat dari gerak-geriknya, misalkan teman-teman ada video-video yang yang pencurian dan sebagainya, ini bisa dipakai. Jadi mana Anda mendapatkan sebuah problem dan menyelesaikannya itu seperti apa? Nah, bisa menggunakan view, kita tanya-tanya sama orang gitu kan, bisa juga dengan experience. Jadi kalian sendiri ya, kalian punya permasalahan apa? Oh, ini bisa diselesaikan dengan saya yang meneliti ini supaya ini bisa diselesaikan seperti itu. Nah, atau juga bisa nyari di internet atau juga otherwise, bahkan kayak kayak lihat film tiba-tiba terinspirasi gitu. Kayak misalkan metaverse itu kan lagi booming sekarang kan metaverse. Bagaimana metaverse itu sebenarnya inspirasinya itu udah lama banget, kemudian sempat difilmkan kalau kalian tahu itu Ready Player One. Nah, itu sebenarnya konsep metaverse itu sudah ada di situ gitu. Nah, kemudian jangan lupa ketika kalian mempunyai topik dari kalian sendiri, lakukan pencarian data. Seperti itu. Jadi datanya
Kalian misalkan nih, saya mau ngambil topik mengenai apa namanya orang-orang yang itu yang mencurigakan misalkan gitu, analisis analisis orang-orang yang mencurigakan. Nah, oke, kita kembali lagi. Dari data, kalian juga harus bisa yakin kalau datanya itu bisa digunakan, atau kalian benar-benar bisa meyakinkan bahwasanya oh ya, saya nanti bakalan dapat datanya kok gitu. Ini juga hal yang krusial gitu. Kenapa? Karena banyak sekali penelitian-penelitian itu yang akhirnya terhambat hanya gara-gara data. Contoh kayak kemarin ada penelitian kakak tingkat kalian yang meneliti mengenai tingkat kematangan buah naga di Kabupaten Jember. Padahal ketika dicari, ternyata di Kabupaten Jember itu buah naganya itu enggak Kabupaten Banyuwangi. Akhirnya terkendala. Nah, otomatis harus mengambil data dari Banyuwangi. Padahal karakteristiknya mungkin ada perbedaan di karakteristik di buah naga itu sendiri gitu. Nah, ini yang harus kalian concern juga gitu. Maksudnya saya benar-benar nanti bisa dapat data ini apa enggak gitu. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan data, misalkan kalian datanya adalah 1000 misalkan, kalian dapat 100 saja, ada 10% dari data itu, sebenarnya kalian sudah bisa melakukan yang namanya preliminary study, preliminary research. Nah, preliminary research itu gimana? Kalian punya data, nah data ini mau diapakan? Misalkan, saya mau melakukan clustering Pak, gitu. Oke, clustering apa model yang cocok untuk data ini? Jadi bukan ada metode, ada baru nyari data. Enggak, kalian punya data, baru nyari metode yang cocok untuk digunakan penelitiannya. Seperti itu. Nah, ini kalau dari pastikan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau kalian misalnya kalian dapat topik nih dari salah seorang dosen untuk anggap aja, oke, Mas, kamu nanti ini ya project apa namanya ikut di tim saya neliti terkait apa ya? Misalkan machine learning misalkan. Pakai linear regression digabungkan sama random forest, misalkan kayak gitu. Nah, itu pasti kan kalian ngerti dulu gitu. Jangan, oh ya siap, jangan siap-siap aja. Pastikan terlebih dahulu dengan kemampuan kalian, mampu nggak kalian gitu. Nah, ketika kalian sudah merasa, oh ini kayaknya ini visible dikerjakan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, saatnya kalian untuk mencari info yang lebih detail terkait topik penelitian yang akan kalian ambil seperti itu. Dan lakukan, nah ini tetap harus lakukan preliminary research. Kemudian tanya, datanya ada apa enggak gitu. Tapi biasanya kalau penelitian dari dosen datanya sudah ada. Nih. Preliminary research biasanya nyambung dari penelitian sebelumnya. Sedangkan sistematika tugas akhir, nah ini yang akan kita bahas nih. Nah, yang pertama bab 1, nanti dari proposal itu terdiri dari 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1, pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan itu sesuatu yang melandasi permasalahan yang akan diangkat. Nanti kita akan bahas terkait sistematika penulisannya yang ada di SIM online, yang ada di di tata cara penulisan ilmiah seperti itu. Jadi melandasi permasalahan yang akan diangkat. Apa sih yang akan kalian angkat? Nah, itu harus ada di pendahuluan permasalahan-permasalahan. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu rujukan kalian yang akan kalian paper-paper yang akan kalian jadikan rujukan. Contoh nih, mau melakukan penelitian terkait regresi misalkan. Oke, ketika terkait regresi, nyari paper-paper atau skripsi-skripsi dari kakak tingkat kalian yang sudah pernah melakukan penelitian terkait regresi. Gitu. Nah, itu kalian analisis, kalian kompilasi, kalian jadikan satu, kemudian kalian tulis lagi.
apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan. Nah, dari sini sebenarnya ini yang akan ya, ada yang namanya gap of knowledge. Ada yang namanya gap penelitian. Oh, ternyata misalkan nih, kalau saya menggunakan single linear regression dengan menggunakan data forex harian misalkan. Data forex harian itu ternyata diketahui bahwasanya ada minus di segi pencapaiannya itu sekian persen. Nah, ini bisa di-handle sama double eksponensial. Penelitian setelahnya itu ada double eksponensial dan lain sebagainya. Nah, ini gap-gap ini yang akan kalian kaji seperti itu. Nah, kemudian muncul bab 3 yaitu metode penelitian. Penjelasan mengenai model dan schedule yang akan digunakan. Nah, bikin schedule itu nggak asal, Rek, ya. Schedule itu apa? Kalian kan biasanya kalau schedule itu kan kayak misalkan kayak timeline. Pencarian data berapa bulan. Itu kalian harus benar-benar rigid sebenarnya. Kan harus benar-benar bimbingan itu kayak, Pak, ini kalau misalkan tak buat seperti ini gimana? Seperti ini gimana? Seperti ini gimana? Kayak gitu. Kemudian hasil dan pembahasan. Setelah kalian melakukan penelitian, muncullah hasilnya. Hasilnya apa? Hasil penelitian seperti ini gitu. Dan pembahasannya kenapa kok seperti itu? Ada penjelasannya. Yang terakhirnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang menjawab dari permasalahan. Jadi sebenarnya di pendahuluan itu ada 4 subbab yang sangat-sangat krusial. Nah, subbabnya apa? Kalau di bab 1 berisi dari latar belakang itu berisi permasalahan yang akan dijadikan acuan. Permasalahannya apa? Nah, ini benar-benar ini akan menjadi acuan kalian kenapa kok topik ini tuh layak untuk dianggap sebagai penelitian skripsi kalian. Sekali lagi, ini kalian kan skripsi ya, beda dengan tugas akhir biasa. Kalau tugas akhir itu metode mengimplementasikan metode. Kalau kalian adalah sedikit membuktikan metode. Seperti itu. Otomatis ketika buktian terhadap metode, itu butuh yang namanya apa, Red? Kalau kalian membuktikan sesuatu, itu apa? Ukur, Pak. Tolak ukur, selain itu Tolak ukur sama parameter. sama hasil analisis kan, analisisnya seperti apa dan itu yang dipertanyakan. Contoh nih, misal siapa ya? Saya sebut sini biar yang offline bisa online juga. Saya misalkan nih Muhammad Afdal Zikri melakukan penelitian terkait blockchain misalkan. Nah, misalkan penelitiannya blockchain atau misalkan yang gampang lah sistem pakar. Ternyata kalau kita melakukan analisis ada penyakit misalkan penyakit tumbuhan dengan menggunakan model atau certain indikator pada tanaman lombok misalkan atau Afdal dari Aceh kalau nggak salah itu dari kopi misalkan gitu. Kopi Aceh, kopi Gayo itu kayak gimana? Apakah CF itu bisa optimal? Enggak. Kalau misalkan bisa optimal, why? Kalau nggak bisa optimal, why? Gitu. Bagaimana Anda membuktikan bahwasanya, oh ini bisa optimal, oh ini nggak bisa optimal? Pembuktian ini yang sebenarnya yang akan digali sama Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah ini beri latar belakang, dimasukkan di latar belakang. Sehingga ketika latar belakangnya sudah tersusun, muncullah sebuah rumusan masalah, Rek. Permasalahan yang dimunculkan berdasarkan latar belakang. Rumusan masalah ini adalah permasalahan yang ada di latar belakang tadi. Misal, saya melakukan penelitian. Jadi penelitian ini didasarkan misalkan satu akibat pandemi, misalkan, ya, terkait pemanfaatan internet. Yang satu pandemi, yang kedua harga internet semakin hari semakin murah. Gitu. Namun permunculan masalah lagi. Apa masalahnya? Misalkan karena pandemi, maka orang berkomunikasi dengan menggunakan media online. Seperti itu. Nah, setelah itu muncul tujuannya. Ketika rumusan masalah selesai, muncul tujuannya. Jadi rumusan masalah itu sebenarnya rumusan masalah itu biasanya
Kalau di skripsi itu rumusan masalah berupa paragraf. Jadi paragraf yang panjang, yang dia itu sangat global. Nah, kemudian tujuan dari penelitian dan manfaatnya. Manfaat nanti biasanya ada dua jenis. Ada yang institusi sama ada yang dari ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang bab 2, penjelasan model atau objek pendekatan yang diambil dan state of the art. Nah, kalian di latar belakang, kalian memunculkan latar belakang, kemudian memunculkan rumusan masalah, tujuan, manfaat. Ini pasti ada yang namanya state of the art. Ya kan? Kalian kan pasti baca kan? Model CF itu kayak gimana sih? Model KNN itu kayak gimana sih? Model regression itu kayak gimana sih? Kayak gitu. Nah, ini kalian masukkan ke state of the art. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Kemudian bab 3, waktu dan tempat. Estimasi dilaksanakan penelitian dan tempatnya. Nah, tempat ini ada dua, tempat penelitian dan tempat pengambilan data sebenarnya. Misalkan penelitiannya terkait kopi, misalkan gitu ya. Maka tempat penelitiannya bisa aja pengambilan datanya di Pusditkoka, ya kan, kopi dan kakao. Kemudian penelitiannya di mana? Penelitiannya misalkan di lab. Nah, seperti itu. Kemudian kebutuhan sistem, detail sistem yang akan dibutuhkan, misalkan digital sistemnya seperti apa, kemudian datanya bakalan seperti apa, metode kegiatannya, pendekatannya, flow, dan lain sebagainya. Nah, nanti ada pelaksanaan. Sedangkan bab 4, implementasi, desain sistem, analisisnya. Nah, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang sering salah. Kesimpulan itu bukan kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah. Apakah rumusan masalah itu sudah terjawab di kesimpulan? Ini yang menjadi titik krusialnya. Gitu. Misalkan rumusan masalahnya adalah dari satu paragraf itu ada 3. Nah, berarti di kesimpulannya juga harus ada 3. Seperti itu. Kalau implementasi dan sebagainya ini lebih cenderung ke proses bagaimana kalian melakukan penelitian. Nah, ini pendahuluan, permasalahan yang timbul, pertanyaan terkait permasalahan dan kenapa kok penting diambil, tujuan dari penelitian, pembatasan. Jangan lupa ya, nanti ada pembatasan terkait penelitian. Pembatasannya kayak gimana? Misalkan, kan kalian punya metode penelitian itu harus ada batasannya, biar nggak gelambiar. Tahu gelambiar ya? Jadi biar nggak kemana-mana gitu. Strict gitu kan. Misalkan penelitiannya akan melakukan penelitian terkait model regresi, ya sudah. Model yang akan digunakan adalah regresi dengan data 5 tahun pada studi ini, udah gitu aja. Jadi nggak gelambiar gitu. Kalau misalkan nanti pengujinya tanya, loh, kenapa kau pakai model apa namanya loh kayak gini loh, itu kan sebenarnya misalkan nih, kalian tahu, oh ini sebenarnya bisa diatasi dengan double regression misalkan. Tapi kalian menggunakan single regression. Ya sudah, fokusnya di single regression. Jangan sampai kalian nanti melompat ke double regression. Nah, sedangkan studi literatur, melakukan pencarian terhadap judul dan topik yang relevan, kajian terhadap model maupun metode, kemudian terkait model dilakukan lihat sebentar. Versi teknis undur 9.30 masih belajar. Menguatkan model yang dilakukan terhadap riset dan lain sebagainya. Nah, ini data collection, food testing, redesign, material build, prototype ini. Jadi ketika kalian masuk ke data collecting, nah ini yang penting nih juga. Jadi begini. Jadi segala hal kalau kalian sudah masuk ke penelitian itu kalian harus mulai mengganti model thinking kalian. Gitu. Selama ini kan ketika kalian workshop, ketika kalian kuliah kan how aja kan ya. Nah, sekarang sudah ke arah why. Jadi kalau how itu adalah bagaimana, kalau why itu kan kenapa.
Nah, ini data kolektif. Kenapa kok kalian menggunakan model ini? Kenapa kok datanya kayak gini gitu. Nah, itu harus apa? Itu akan terjawab ketika kalian harusnya terjawab ketika kalian sudah melaksanakan penelitian. Sampai sini ada yang bertanyakan, silakan. Pak izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Itu di bab 3 tadi, Pak, untuk tempat dan waktu penelitian dan pengambilan data nggih. Oke. Tadi itu kalau misalnya pengambilan datanya itu dilakukan dari ngambil data online gitu ya, seumpama dari data API Twitter gitu, Pak. Itu berarti nanti di waktu waktu penelitiannya itu dan waktu pengambilan datanya itu ditulis apa nggih, Pak? Tulisnya Masa online? misalkan pengambilan dari Twitter, misalkan kita ngambilnya dari Twitter di Anti Speech misalkan ya. Ya sudah, ambil dari Twitter selama berapa waktu pengambilan datanya? Scrape-nya berapa lama? Apakah data-data diambil misalkan pada tahun berapa? Anggap aja 2020 sampai 2022 misalkan. Berarti selama 2 tahun pengambilan data Twitternya. Ya sudah gitu. Dengan menggunakan hashtag apa? Oh, siap, Pak. Gitu. Kasih, Pak. Oke, yang lain monggo. Atau masih bingung? Izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Oke, terkait state of the art dan Ya. juga rujukan, Pak. Oke. Semisal saya punya satu topik atau judul yang waktu saya cari di internet itu ternyata yang membahas itu mungkin masih sulit untuk ditemukan seperti itu. Itu bagaimana, Pak? Atau mungkin bahkan judul yang saya gunakan itu terhitung masih baru seperti itu. Oke, baru atau tidak apa sulit ditemukan itu kan begini, rujukannya itu kita ngelihatnya kan 5 tahun. Oke. Jadi rujukan itu teman-teman sebenarnya di TI itu ada kayak semacam apa ya, konsorsi. Kalau rujukan yang dipakai itu minimal maksimal itu 5 tahun gitu. Lebih dari 5 tahun nggak dipakai. Maksudnya udah nggak dianggap sebagai masuk ke state of the art. State of the art itu adalah rujukan utama. Misal, Mas Faiz ya tadi yang tanya ya. Oke, Pak. Faiz, topiknya tentang apa, Mas? Misal aja sudah. Semisal tentang data mining gitu, Pak. Oke, tentang data mining. Data mining itu sebenarnya kan data di tahun 20-an kan sebenarnya. Oke. Nah, misalkan topik yang akan digunakan sama Mas Faiz merujuk tentang konsep ETL-nya. Nah, ETL dengan menggunakan crawl data misal aja kan kayak gitu. Nah, itu kan nggak banyak misalkan seperti itu. Tapi apakah penelitian yang mengarah ke arah crawl data itu nggak ada? Pasti ada. Tapi mungkin belum diimplementasikan di ETL. Nah, itu yang bisa dijadikan. Jadi yang namanya state of the art atau pencarian topik itu kan nggak mungkin tiba-tiba, bahkan ini sampai level S3 ya, itu nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ada penelitian gini, nggak bisa gitu. Pasti ada penelitian yang menjembatani akhirnya ada muncul penelitian seperti ini. Itu Mas Faiz. Berarti yang bisa saya simpulkan ya, Pak, itu untuk pengambilan state of the art itu tidak harus benar-benar merujuk sesuai dengan tidak harus sesuai dengan judul, tapi bisa merujuk sesuai topiknya, nggih. Oke, boleh. Oke, terima kasih, Pak. Nah. Atau bahkan membandingkan kayak gitu. Misal nih tentang data mining, kita pakai pendekatan misalkan data lake. Data lake-nya pakai apa? Misalkan data lake-nya itu pakai pendekatannya Osiris. Nah, ketika pendekatan Osiris seperti apa? Sedangkan pendekatan dari MIT seperti apa? Nah, oke, kita gabungkan. Oke, positif di Osiris seperti ini, negatif positif di MIT kayak gini, ini bisa kita kembangkan. Kemudian ternyata ini sebenarnya sudah dilakukan sama misalkan dari penelitian yang lain. Nah, ini bisa kita ambil gitu dengan studi kasus yang berbeda. Seperti itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sami-sami. Yang lain? Saya bisa memastikan teman-teman ini soalnya kaget, tiba-tiba semester 6 dapat tekpen dan tiba-tiba juga semester ini harus seminar proposal gitu. Semuanya serba tiba-tiba.
Pak izin Pak mau bertanya. Monggo Mas. Berarti kita ini maksudnya tidak boleh bikin yang tidak ada penelitian sebelumnya berarti ya Pak? Iya Mas. Dalam artian misal penelitian sebelumnya itu cuman apa gitu Pak? Susah ngomong nih. Ya apa ya. Saya ini Pak untuk topiknya ini IoT Pak. Oke, coba IoT tentang apa? Penyiraman Pak. Wah, kayak penyiraman. Ini kayak apa? Nggak drone, otomatis atau yang lain? Jamur Pak. Jamur, sekumbung jamur. Ya, saya dulu pernah melakukan bahkan pengabdian masyarakat, otomatis mesin penyiram kembung otomatis berdasarkan 5 parameter: suhu, kelembapan, waktu, kemudian dan itu semuanya difasikan. Betul. Tapi saya mencari-cari jurnal susah Pak nemunya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Susah nyari jurnal itu apakah gara-gara salah kata kunci? Kebanyakan salah kata kunci. Kebanyakannya salah kata kunci. Oke, kita coba ya. Bentar, ini stop share kemana ini? Skip. Google.com. Saya share screen 2. Apa enaknya? Tentang apa kembung jamur gitu ya? Penyiraman kembung jamur. Pengembangan penggunaan metode logika fuzzy. Saya share screen aja, enak share screen kayaknya. Share screen 2. Share. Nah, ini pengembangan penggunaan metode logika fuzzy untuk mengaktifkan sprayer pada budidaya jamur tiram. Ini tahun berapa ini? 5 tahun yang nggak ada. Nah, kita lihat dari state of dari rujukannya. Rujukannya 2018-an. Nah, ada Mas, pasti ada gitu loh. Ada. Nah untuk misal nih variabel yang kata Pak Eri itu ada 5. Nah untuk kan menggunakan fuzzy Pak, untuk fungsi keanggotaannya itu yang menentukan sinten nih Pak. Kalau kayak gitu, itu berarti kan nggak bisa kita itu cuma baca dari satu paper, ya kan? Nah, itu loh. Makanya kita tuh harus baca paper itu banyak, Rek, kalau mau penelitian. Nah, lo tahu nggak cara gimana sih efektif nyari paper itu? Kan sudah tahu nggak cara nyari paper yang efektif dan efisien waktunya? Paper kan banyak kan? Belum tahu Pak. Jadi gini loh, cara nyari paper itu, tak tunjukin ya. Screen 2. Nih. Yang kalian tak baca pertama kali adalah abstrak. Abstraknya apa? Oke, time to analyze effectiveness of using fuzzy logic to activate sprayer in oyster mushroom cultivation. Berarti studi ini fokusnya langsung, kita bisa melihat fokusnya adalah mengenai efektivitas dari metode fuzzy untuk mengaktifkan sprayer. Where the microcontroller is the main concept, bla bla bla. Ini langsung. That will manage the temperature and humidity input variable DHT22 sensor. Jadi dia hanya humidity dan temperatur menggunakan fuzzy based on predetermined rule. Jadi dia sudah dipredeterminastikan. Nah, dilihat ini. Oh, ini kalian baca abstraknya tertarik apa enggak? Oke, tertarik. Lanjutkan ke pendahuluan. Misalkan pendahuluannya kayak gimana? Masalah penulisan bla 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 gitu, kita melihat gitu kan. Ini ternyata logika fuzzy, makanya kelembapan dulu di sekitar jarak sehingga berupa penyiraman tanaman sudah kondisikan. Oke, kalian masih belum jelas nih. Ini di pendahuluannya belum jelas. Langsung kalian lompat, jangan baca semua. Langsung lompat kemana? Lompat ke kesimpulan.
Kesimpulannya seperti apa? Halo. Kesimpulannya logam fazi mengaktifkan spraya budidaya nih. Nah, ini berarti kan masih, kalau menurut saya loh, ini kok gini ya, rule-nya kok nggak jelas, rule base-nya. Ya sudah, skip, cari paper yang lain. Jadi misalkan kalian baca 20 paper, ya kan, kalian baca benar-benar sampai paham gitu loh. Oke, oh ini enak nih papernya, nyambung gitu dengan saya, simpen, nyambung dengan saya, simpen. Nggak nyambung, langsung buang sudah, nggak usah dilanjutkan. Dan nggak bingung, kayak gitu. Berarti semuanya harus merujuk gitu ya, mulai dari fungsi keanggotaan sama rule base-nya itu ya. Ya, kalau bisa sih ya sudah ada itunya gitu loh. Tuh, terus kalau yang sudah ada perbedaannya penelitian sebelumnya dari segi apa? Nah, dari sebelumnya misalkan nih, yang satunya pakai fazi kayak tadi kan, fazinya kan nggak jelas menggunakan apa. Nah, kita lebih cenderungkan ke satu fazi, itu sudah bisa, Mas. Misal di paper tersebut udah ada menggunakan fazi Mamdani, Pak. Mamdani gitu ya. Oke, berarti kita harus menggunakan fazi yang lain gitu. Bisa seperti itu, atau kita gabungkan. Mamdani Sukamoto misalkan. Perbandingan gitu, Pak. Bisa perbandingan, bisa join apa ya? Menggabungkan lah gitu. Oh gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Oleh karena itu, ketika kalian sudah punya top, kalian sudah punya kan masih dosen punya roadmap penelitian. Nah itu enaknya kalian berdiskusi dengan dosen, Jadi kalian diskusi sehingga jalanin jawab skripsi kalian itu apa namanya lurus itu, gak bengkong-bengkong, gak karu-karuan gitu. Kenapa? Karena begini, semester depan kan PKL kan. Permasalahannya adalah setelah pada saat kalian PKL, apakah kalian bisa tetap mengerjakan skripsi? Masalahnya di sini. Sering sekali bimbingan saya ini kemarin saya sampai marah. Kenapa? Karena ya itu sebelum PKL sudah saya bilang bahwasanya paling tidak kalian apa namanya konsep penelitian kalian 20% misalkan seperti itu. Iya tapi enggak iya gitu. Berarti ya iya tapi enggak iya ya. Nah, ya wes gitu kan. Ya sudah saya langsung saya bilang enggak ada yang maju sidang Maret. Nah, kan kita kan di D4 kan sidangnya kan terjadwal sebenarnya. Tahap 1 Maret, tahap 2 itu Mei, tahap 3 itu Juli. Kalau mau nggak bayar semester ke depan. Gitu. Oke? Oke, kalau sudah sekarang kita lanjut kita sampai jam 9 ya. Sorry, 9.30 ya. Karena ada DevOps jam 9.30. Sistematika. Kita akan bahas masalah sistematika akhir. Share screen 2. Udah muncul? Nah, ini sistematika dari skripsi. Pelaporan hasil kegiatan ilmiah, halaman awal, halaman seawal, ada halaman sampul, judul, pengusahaan, persembahan. Ini semuanya sebenarnya di sini sudah ada. Jadi misalkan bagian awal sampul untuk teknik informatika. Mana? Tuh, kok enggak? Ini yang Mbak Nia pakai yang abu tulisan hitam kayak gitu. Ini harus diangin. Nah, judul dan lain sebagainya di sini sudah ada. Nah, yang penting itu di sini, Nah, halaman daftar tabel. Nah, ini judul bab pendahuluan di diploma 4 bab 1, tinjauan pustaka bab 2. Jadi tinjauan pustaka ya namanya ya. Nah, kemudian ini bedanya di D3 sama D4. Kalau D3 adalah metode kegiatan. Sedangkan di D4 adalah metode penelitian. Kalau metode kegiatan itu hanya fokus di alur pengembangan sistem. Sedangkan metode penelitian fokusnya selain di pengembangan sistem, itu juga metode penelitiannya bakalan seperti apa. Dan di sini biasanya kalian bisa menggunakan mode pendekatan flowchart atau dengan menggunakan pendekatan misalkan objek.
use case, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran seperti itu. Sebentar. Ini, nah masalah latar belakang ini lebar baru masuk ke inti. Teknologi ini nanti bisa lihat di simulan ya, simulan PJ KTI. Ini sudah jelas rumusan masalah dan lain sebagainya. Mungkin yang langsung saya fokuskan ini adalah di sistematika penulisan. Tata cara penulisan ilmiah, ketepian dan jenis ukuran kertas yang salah. Setiap judul bab margin atas turun lagi 3 spasi. Jadi sini 3 spasi ya. Sini 4, dari topnya itu 4, left-nya itu left itu 4, right-nya 3, bawahnya 3. Adalah A4. Ya. Antar baris font size-nya 12 dengan antar baris adalah 1,5. Ini jangan sampai luput ya. Ini kalau luput soalnya pada waktu sidang pasti dibantai. Bantainya apa? Bantainya kamu nggak baca aturan ya. Lagi Pak Muni. Tulisan abstrak, kutipan langsung, judul sebab, sumber rujukan ya, daftar pustaka diberi jarak 2 spasi. Nanti kita akan bahas khusus untuk sumber rujukan, kita akan pakai Mendeley. Jadi nanti kita akan ada materi khusus yang terkait. Nah ini, penelitian 3 spasi dari sini ke sini, terus ada tab-nya. Nah, misalkan ini 3.1, nah ini semuanya kita pakai numbering. Ya, kita pakai numbering. Kalian udah paham lah ya, penerapan dan lain sebagainya, duluan dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah ada aturannya. Ukuran kertas, cara penulisan kutipan. Nah, ini yang lama ya. Yang baru insya Allah bulan depan katanya ada aturan baru KTI-nya. Nanti kita tunggu aja ya. Kita tunggu, saya juga masih belum dapat yang baru. Nah, ini Herman dan lain sebagainya, ini sebenarnya kita bisa pakai auto, pakai Mendeley. Kutipan tidak langsung, sumber kutipan dan lain sebagainya, ini ada semua di sini. Ini footnote. Nah, ini ada footnote. Tapi biasanya di TI jarang ada footnote karena TI itu kan ilmunya kan pasti gitu kan. Ini bisa kalian lihat di SIM online. Nah, ini terus terkait gambar itu ada di bawah ya. Jadi penjelasan gambarnya ada di bawah. Dan gini teman-teman, kalau kalian memasukkan gambarnya bahasan. Jadi banyak sekali ketika saya nguji skripsi itu gambar cuma dicantumkan tapi tidak dibahas sekali. Nah, terus fungsi nyantumno gambar buat apa? Masa cuma buat kebak-kebakan halaman. Nah, gitu ya. Gambar di bawah, tabel di atas. Nah, ini gambar ada di kiri bawah nih. Gambar grafik ditempatkan bawah, gambar simetrik, jarak judul 1,5, judul gambar lebih dari 1 baris, maka penulisan dibuat judul dengan 1 spasi rata kiri. Jadi kita pakai rata kiri, bukan center. Oke. Gambar, tabel juga sama. Mana tabel ini? Tabel juga, tabel ada di atas, cuman dia rata kiri lagi. Bukan di tengah. Ya. Kalau di tengah pasti nanti dicoret. Revisi. Saya mending revisi tulisan daripada revisi konten gitu. Kebiasaan mahasiswa, termasuk saya. Karena revisi tulisan itu lebih gampang daripada revisi konten. Oke, ini rumus. Jangan lupa ya, kalau kalian memasukkan rumus harus ada kayak gini, Rek. Harus ada seperti ini. Ya, rumus itu pasti akan diisi gitu. Nggak apa-apa, Pak. Tulisan lagi. Yang penting bukan konten. Kalau itu dibatalno ae ujian nih.
Ini algoritma font Courier ya. Jadi kalau ada algoritma kayak gini dia pakai font Courier. Kalau yang atas, kalau yang kayak gini kan semuanya pakai Times ya. Tapi kalau misalkan dia ada algoritma kayak gini, kita pakai Courier 10. Nah, ini aja. Nah, ini coding. Nah, ini coding nih. Codingnya juga harus pakai Courier, bukan pakai Newman. Oke. Ini sudah ada semua titik untuk rujukannya. Nah, ini auto kalau kita pakai apa namanya Mendeley kan auto sudah. Generate set jadi semua sudah. Pokok dimasukkan. Pusakanya kayak gini ya. Ada lampiran-lampiran. Nah, ini lampirannya, nanti teman-teman bisa cek langsung di SIM online. Nanti ada sekretaris penguji, anggota penguji, dosen pembimbing, dan lain sebagainya. Semuanya sudah ada di sini, tinggal kalian membaca detailnya seperti apa. Jadi yang penting itu biasanya di yang sering salah itu ya, gambar, tabel, rumus, sama coding. Jadi coding itu jangan semuanya dimasukkan ke dalam laporan. Bab 4, jelasno coding fungsinya ada 100 dijelasno kabeh ojo rek. Laporanmu ketebelan kok di bab 4-nya. Nah, kalau misalkan memang codingnya mau harus dilampirkan, lampirkan di lampiran, bukan dimasukkan ke dalam laporan. Oke? Hanya fungsi-fungsi tertentu aja. Misalkan fungsi untuk menggenerate derajat keanggotaan dari fazinya. Nah, itu fungsinya itu dimasukkan ke dalam situ, ke dalam codingnya, ke dalam ke dalam laporannya dan Courier New 10. Seperti itu. Oke, sampai sini silakan kalau ada mau tanyakan. Saya mau tanya, Pak. Monggo, apa lagi? Untuk proses skripsi yang seperti bikin front end itu bagaimana? Front end? Iya. Nah, kalau revisi JTI itu. Oke, kalau misalkan bikin front end kan pasti ada itunya kan, ada studinya kan. Misalkan studinya pakai apa contohnya? Contohnya pakai apa, Mas? Siapa ya? Alif ya? Kurang tahu, Pak. Ya, contohnya kayak gini. Misalkan pakai modelnya pakai UI UX lah, pendekatan UI UX misalkan gitu ya. Aku nggak hafal juga sih kalau misalkan di front end itu. Ya, kalau mau dibuat seperti itu ya sebenarnya tinggal apa namanya? Yang jelas referensinya harus ada. Kemudian kan tampilan itu bukan hanya sekedar oke tampilannya kayak gini kita buatkan pakai apa biasanya kalau nggak UI UX Figma misalkan ya kan biasanya kan tampilannya dipakai Figma enggak jadi nggak hanya pakai Figma tapi harus sampai di dalamnya juga kayak gitu jadi benar-benar diimplementasikan itu Mas Alif saya takut. Untuk pengambilan datanya? Nah, pengambilan data kan banyak, Mas. Misalkan pengambilan datanya bisa pakai kuesioner. Nah, ini Rian sama Bu Rate itu biasanya ngambil data kuesioner. Cuman kan ketika ngambil data kuesioner kan nggak bisa, Rek, kalian ngambil data hasil kuesioner langsung diuji. Kan nggak bisa, Rek. Kan ujinya kan juga harus dianalisis juga kan. Misal nih, dilakukan mapping atau misalkan diuji dulu kalau penelitian itu kan kuantitatif ya itu kan bukan kuali tapi kuanti kalau kuanti itu kan ada kayak uji misalkan di regresi di apa namanya koefisien regression nah di koefisien regresinya kayak gimana hasilnya gitu apakah sudah mencukupi apa enggak nilainya kayak gitu Mas. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya lebih ke diskusinya lebih ke arah dosen-dosen yang memang penelitiannya ke arah UI UX. Kayak Pak Angga, Pak Hafid, seperti itu. Saya juga nggak begitu paham kalau masalah UI UX. Kalau menurut saya, apik biru ya biru, gitu. Kalau misal melanjutkan penelitian dari penelitian sebelumnya,
datanya ngambil lagi, Pak. Nah, kalau kayak gitu tergantung dari itu Mas, dari pembimbing Mas. Jadi kalau misalkan pembimbingnya udah datanya ini kayaknya udah terlalu lama, kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa pakai data yang ini ya, mau nggak mau ngambil. Tapi kalau misalkan datanya masih bisa dipakai nih ya, kita bisa pakai aja data itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya kan selaku koordinator, cuman tugas saya adalah melakukan plotting seperti itu. Kalau terkait misalkan konten, metode dan lain sebagainya itu sudah hak dari pembimbing. Termasuk kalian nanti diizinkan sidang apa enggak. Itu haknya pembimbing. Kalau pembimbing bilang, Pak anak ini belum siap, ya kita nggak bisa maksakan. Oke? Ada lagi yang lain? Monggo. Ini yang sudah punya calon dospem, dosen pembimbing skripsi, mungkin bisa resen. Atau topik, nah ini, oke, Saugi, sudah. Saugi ini kalau nggak salah Pak Hafid. Terus, nah, Anggito, Hanif, Faiz, oke, Anggito, Hanif ini kayaknya timnya Pak Angga. Faiz, siapa Faiz? Rencananya? Kebetulan Pak Angga juga, Pak. Oh, Pak Angga juga, Oke. oke. Agnes, oke, Pak Agnes siapa rencananya? Rencananya juga Pak Angga, Pak. Ya, oke. Jadi gini, Rek, skripsi itu nanti dosennya apa namanya kami akan melakukan rapat ya kan, rapat. Jadi kalian boleh mengusulkan siapa saja, nanti tinggal dosennya mau apa enggak kayak gitu. Nanti ada rapat, rapatnya itu luar biasa, kadang cepat, kadang bentar gitu. Karena skripsi ini kan, nah itu kontrak skripsi itu 1 tahun ya. Jadi kalau misalkan kalian skripsi 1 tahun belum selesai, ini yang kejadiannya skripsi belum selesai itu, kalau sama pembimbingnya masih di ACC, judul itu masih bisa lanjut. Tapi kalau sama pembimbingnya sudah nggak di ACC, maka kalian harus ulangi lagi dari nol, alias kalian harus proposal ulang. Gitu ya. Berat ya? Berat. Tapi ono enake daripada universitas. Kalau di universitas kan benar-benar kalian kayak dicul gitu. Kalau di politeknik kalian kan benar-benar kayak jadwal ujian itu sudah fix. Ya ojo ngenteni pengampunan pisan di bulan Juli ya. Juli Pak, ikut Juli aja Pak, model pengampunan gitu. Ya lek diampuni. Karena kalau Juli itu mepet, wisuda itu Agustus biasanya kalau nggak September. Kan setelah skripsi kan masih banyak ya. Paretan di belakangnya itu kan masih banyak. Ya sik ngurusi bebas tanggungan, sik ngurusi apa namanya tanda tangan dan lain sebagainya gitu. Oke, yang lain? Ada yang mau tanyakan? Pak izin bertanya. Enggak, Mbak. Kalau misalnya untuk melanjutkan penelitian sebelumnya berarti itu dilampirkan di ininya kita ya Pak, skripsinya kita. Ya, jadi misalkan melanjutkan gitu kan masuk di state of the art itu akhirnya. Penelitian sebelumnya itu kayak gini, yang saya sehingga nantinya hasilnya kayak gini gitu. Lain? Yang belum punya topik? Salah. Yang sudah topik tadi. Saya sentuhan dua topik kayak saya nggak berani tanya. Pak. Monggo Mbak. Mau tanya ini, kan dari cerita kating-kating itu kadang ada nih, misalnya nih, saya tuh mendapat cerita dari kating-kating gitu loh Pak. Misalnya, saya ngertinya kepiting. Gimana Pak? Saya ngertinya kepiting, kating itu apa? Kakak tingkat. Kakak tingkat, aku ngertinya kepiting. Jadi ceritanya tuh gini, ada beberapa mahasiswa gitu, misalnya ada anak A ini ngambil topik SPK gitu Pak. Misalnya mengajukan dosen pembimbingnya Pak Eri nih, tapi ditolak kan. Itu sesuai apa ya? Sesuai inginkan Pak Eri atau memang
ketentuan-ketentuan dosen yang menerima topik tersebut gitu, Pak. Nah, itu tergantung dari begini. Misal nih, SPK mengajukan ke saya gitu ya. Dilihat dosen itu pasti punya apa ya? Punya idealisme. Mas, bosan idealisme. Jadi pasti punya dasar kan. Nolaknya itu kenapa? Apakah nolaknya tadi seperti yang saya bilang tadi, apakah ini sudah usang topiknya? Sudah pernah dipakai lagi, akhirnya di reuse gitu kan ya. Bukan dilanjutkan loh ya, beda loh ya, di reuse gitu kan. Ataukah ini dosennya memang apa namanya ini nggak cocok nih gitu kan, dengan datamu ini nggak cocok kayak gitu. Nah, kayak gitu pasti ada itunya. Nah, ini saya sedang coba untuk rapat dengan sedang mencoba untuk menggodok ini. Jadi gini, kalian nanti akan mengajukan judul. Nah, belum judul itu diterima apa ditolak, itu ada tim reviewer. Jadi tim reviewer yang akan melihat, oh ini standar. Jadi D4 itu ada standarnya ya. Oh ini masuk ke standar, ini nggak masuk ke standar. Kayak gitu. Seperti itu, Mbak. Atau mungkin ada kemungkinan gini, Pak. Misalnya saya ada Pak Eri nih. Ini bukan saya nih ke Pak Rian tentang analisa gitu. Ada kemungkinan kayak gitu nggak, Pak? Banyak kemungkinan kayak gitu. Saya sering kok gitu, Mbak. Misal ada tanya ke saya, Mbak, Pak, saya mau topiknya adalah PCD misalkan, cerita digital gitu ya. Ya yang sering itu gitu. Ya saya nggak bisa karena saya topik penelitian saya selama ini bukan di PCD kan. Ya sudah nanti saya arahkan aja. Oke, yang risetnya di PCD bisa tanya ke Pak Aji Seto, Bu Fani, atau misalkan ke Bu Maya. Tapi kalau Bu Maya jarang. Kalau Bu Maya itu SPK dan sistem menunggu keputusan sama sistem pakar atau AI, sesuatu yang berbau AI. Gitu. Kalau saya kan berbau big data sama jaringan. Iya, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Monggo tadi ada yang resen. Ayo, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Atau misalkan ada yang bingung topik. Pak, saya bingung, Pak, skripsi saya apa? Saya geceran nggak nemu-nemu. Saya belum menemukan pegangan, Pak. Oke, silakan. Nasihul. Saya tidak tahu masuk ke Gimana coba? P-nya itu bukan jurnal dari orang lain, tapi jurnalnya orang lain itu pakai Leapmotion untuk penelitiannya, dan itu mahal. Jadi rencananya saya itu pakai Python untuk gantikan. Ya, kalau kayak gitu kan itu kan kayaknya di multimedia cerdas ya. Nah, itu kalau kayak gitu bisa diskusi dengan Pak Aji gitu, Mas. Pak Aji. Jadi bisa tanya ke Pak Aji yang beliau itu ya jangan sekarang ya. Sekarang beliau juga lagi istirahat karena kan beliau kena positif kemarin khususnya dan agak berat. Jadi beliau butuh istirahat dulu. Tapi nanti bisa tanya ke beliau. Gitu, Mas ya. Baik, Pak. Yes. Yang lain? Nggak ada? Topiknya udah fix semua ini. Masih ada yang bingung lagi, Pak? Saya bingung, Pak. Aman? Alhamdulillah kalau aman. Saya bahagia loh oleh aman ini. Berarti kan nanti pas waktu saya jadwalkan seminar tiba-tiba muncul jadwal seminar kalian nggak kaget gitu. Karena saya tuh seringnya ngeprank gitu. Tiba-tiba habis subuh muncul jadwal seminar gitu kan. Terus muncul panelise. Waduh, panelise kok iki gitu. Itu biasanya langsung ada panas itu. Itu kejadian dulu sempat kejadian ada yang sampai panelis
pengujinya itu dosen takutkan gitu, sampai nggak bisa tidur. Jadi kalau misalkan saya barusan membaca gerak bibir itu bisa, misalnya Mbak Satsa itu kena pengujinya Pak Muni gitu. Semaput gitu kan. Oh kan. Yang paling aman oke ngono. Tapi ojo ngono pisan rek, aku lak kayak ngomong sampai patung lah gitu. Mungkin nanti bisa diberitahu Pak jadwal untuk munculnya kapan biar bisa nyiapkan mental dulu Pak. Nah, itu. Jadi gini, pengajuan judul itu sekarang Februari ya. Pengajuan judul itu biasanya Juni, pengajuan judul Juni. Sorry. Ya Juni pengajuan judul, Juni itu rapat, terus Juli sidang, Agustus, kan berangkat PKL kan September ya. Nah itu biasanya Juli, Agustus itu seminar. Nah biasanya saya itu misalkan jadwal seminarnya Senin. Nah saya ngeluarkan jadwalnya itu kalau nggak Kamis, Jumat biasa. Gitu. Dan itu biasanya saya ngasihkan panelis itu sesuai dengan bidang minat ya. Jadi misalkan topik penelitiannya misalkan nih mining gitu ya. Topik penelitiannya data mining ya. Nanti bisa pengujinya bisa mungkin Pak Ike Dewir gitu. Pak Wir bisa saya gitu kan. Yang fokusnya di situ. Kalau image processing bisa aja nanti pengujinya misalkan Pak Aji atau Bu Ani gitu. Yang enak itu kalau misalkan pembimbingnya adalah Bu Rate, pengujinya Bu Betty kan, Bu Peri KB kan itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Pak, di Heru itu fokus ya, Pak? Pak di Heru di bahasa beliau. Kenapa ada di Heru? Nggak apa-apa. Bentar. Oke, terus yang lain? Iya, bentar. Rambut water. Oke, sana. Benar lagi. Nggak apa-apa kok. Beliau baik kok orangnya. Bahkan jujur ya. Beliau itu yang bimbingannya paling patang. Sampai di rumahnya. Kalau saya pribadi ya. Ini balik lagi ke masing-masing personal. Kalau saya tidak menerima bimbingan di rumah. Kenapa? Ini urusan kantor ya di kantor. Gitu. Kecuali kalau sekarang lockdown, ya mau nggak mau ya kita nge-zoom gitu. Tapi kalau Pak Heru itu bahkan sampai bimbingan di rumah sampai sore sampai malam gitu dijabani sama beliau. Kalau saya nggak sekuat itu. Gitu, Anggito ya. Apa Anggito pengen diuji Pak Hadi? Insya Allah siap. Enggak Pak. Terus cemol koncone sing bareng ambek Anggito langsung emosi. Gara-gara Anggito aku diuji Hadi. Silakan yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau kalian mau baca-baca, bisa di ruang baca ya. Jadi JTI Poligasi.id/ruang baca itu sudah ada skripsi-skripsinya. Kalau tinggal kalian taruh di sana kalau mau nyari topik. Ada lagi? Silakan. Apakah sudah cukup? Pak, izin bertanya terkait ruang baca, Pak. Yeah. Kemarin saya sempat nyari buku. Nah, itu ternyata formatnya PDF. Nah, di situ saya tidak menemukan link download-nya, Pak. Itu gimana, Pak? Harus login, Mas. Sudah login? Sudah.
Ini saya bukan admin. Oke. Kemarin saya cari terkait itu data mining, Pak. Ada ketemu satu buku, tapi waktu saya cek itu link downloadnya kayaknya nggak ada, Pak. Cuman di situ dituliskan bahwa formatnya itu PDF. Apa? Data mining gitu ya, misalkan ya. Cek dulu deh. Filenya nggak ada gitu kan. Takutnya filenya nggak ada laporan PKL sih. Penerapan data mining dengan MATLAB ini dah. Iya, Pak, itu, Pak. Saya malah nggak bisa baca ya. Oh, terus login sih. Apa ya passwordku ya? Coba nanti dicari deh. Kalau misalkan emang nggak bisa lapor ke apa namanya admin Bu Indri ya, nanti dia uploadkan di situ. Iya, baik, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ini sudah punya topik semua? Tanya aneh Pak Eri kok macet. Sudah punya pandangan topik? Pandangan aja. Pandangan ada, Pak. Pandangan aja. Saya mau tanya deh. Ini yang off cam yang saya tanya. Oh, sekali. Saya mau tanya ke langsung on cam. Kasih on cam. Ayo langsung on cam masuk. Saya mau tanya ke siapa ya? Nah. Muhammad Syarif Januriansyah, Mas. Ya Pak, halo. Halo ya. Sudah punya pandangan topik, Mas? Halo, cek Pak. Halo. Ya, masuk. Sudah punya pandangan topik? Sudah Pak. Apa, Mas? IoT. Oh, IoT. Oke, IoT nanti bisa ke siapa? Ya, Pak Hafid. Diskusi dulu aja nggak apa-apa gitu kan. Saya mau tanya, Pak, ini saya lama ini nggak ketemu ini. Ya, Dayat. Iya Pak, iya Pak. Apa? Topiknya bareng sama teman-teman yang lain? Iya, kalau untuk calon dosen pembimbing sama kayak Agita Pak, Pak Angga. Angga, oke. Sip. Saya mau tanya lagi ke siapa ya? Oke, saya cari lagi. Cari. Yulinar Nur Rahmawati. Iya, Pak. Sudah punya topik, Mbak? Masih ada, Pak. Ada. Ada topik? Itu mau ke web framework, Pak. Oh, web framework. Kenapa sama web framework? Ada apa dengan web framework? Mau mengimplementasikan aplikasi pasca COVID, Pak. Implementasi? Aplikasinya. Cuman implementasi. Kalau implementasi nggak bisa loh, Mbak. Karena kalau cuma implementasi jatuhnya kan di D3. Oh iya. Jadi harus ada sisi analisisnya. Oh iya, Pak. Belum fit. Nah, belum fit. Oke, pasca COVID. Oke. Kenapa kok ngambil topik itu? Kan ini juga mau itu Pak, mau luring kan. Nah, kabar-kabarnya kemarin kan hampir udah reda itu si COVID-nya. Nah, nanti itu mau disiapin kayak perlindungan buat mahasiswa gitu, buat memonitoring mahasiswa gitu, Pak. Gitu. Oke. Thank you. Nanti ditajamkan lagi. Bisa kok pakai kalau mau model kayak gitu, tapi mungkin lebih ada sisi analisisnya ya. Iya, Pak. Ya, oke. Kita punya waktu 13 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau misalkan masih bingung topik. Ada yang masih bingung topik?
Ada yang masih bingung topik? Nggak ada, berarti topiknya semua sudah dapat ya, tinggal diskusi ya. Diskusi, nah ini cara yang paling enak kalau kalian mau diskusi sama dosen, gini Rek, kita kasih tahu caranya. Yang pertama, kalau mau diskusi itu kalian bawa bahan ya. Jadi kalian nggak kosongan, dalam artian kalian, Pak, saya pengen diskusi topik skripsi. Oke, monggo gitu ya, misalkan ya. Gitu kita bisa diskusi via Zoom atau yang lain gitu. Misalkan misalkan via luring. Ini kan sudah banyak di Jember semua ya, rata-rata ya. Nah, misalkan via luring gitu. Oke, luring. Nah, kalian harus paling enggak bawa ya 2 atau 3 paper. Pak, saya mau diskusi terkait kayak gini, Pak. Ini menurut jenengan seperti apa gitu. Kalau misalkan sudah sama dosennya misalkan kayaknya gini deh gitu. Nanti kan ada pasti diarahin kok sama dosennya. Nanti coba deh kayak gini, coba kayak gini, coba kayak gini. Nah, itu biasanya sama dosen-dosennya itu pasti nanti kayak oke, kayak gini, kalau kayak gini tuh cocok sama apa ini gitu, sama Bu ini, seperti itu. Yang topiknya ngerucut ke arah sana. Karena nggak semua dosen itu paham, Rek. Gitu loh. Oke? Ada misalkan yang masih bingung sama topik? Kalau bingung sama topik, banyak baca ya. Biasanya kalau kalian semakin banyak baca, nanti semakin bingung kok. Tapi biasanya semakin bingung itu semakin ngerucut. Oh, saya kayaknya enak kayak gini gitu. Jadi, ada yang mau tanya lagi? Oke, ada saya tanya lagi deh. Satu orang aja yang topiknya sudah fix, bukan judul ya, topiknya sudah fix. Ada? Misalkan yang topiknya apa ya? Topiknya yang pengen topiknya sistem pendukung keputusan atau SPK lah, SPK AI lah, fazi-fazian kayak gitu. Ada nggak? Saya, Pak. Oke. Apa ya? Satsa sama Sogi. Satsa sudah tadi. Sogi coba. Halo. Untuk saya, Pak, topiknya itu tentang mendeteksi birahi pada sapi. Oke. Oh, berarti ya pakai image processing gitu ya? Kenapa? Pakai image processing? Enggak, Pak. Oh, pakai apa? Fazi. Bisa di Fazi no ya? Oke, menarik ini. Biasanya kan kalau kayak gitu biasanya pakai apa? Kamera itu loh, kamera panas itu loh. Pakai FLIR, kayak pakai FLIR. Itu kan bisa kalau misalkan sapinya lagi masa ovulasi itu biasanya katanya itu panasnya sapinya beda, dia naik berapa derajat gitu. Oh, tapi pakai Fazi ya? Iya, Pak. Papernya ada, Sauki? Ada, Pak. Ada berapa? Baru nemu 1 sih, Pak. Coba cari lagi ya. Itu papernya Indonesia apa Inggris? Atau internasional? Indonesia. Nah, coba cari yang internasional deh. Kok saya agak nggak yakin gitu. Tapi ya coba aja nggak apa-apa. Oke, thank you. Kalau Satsa, apa tadi? Kalau saya sih tentang ini, Pak, SPK penerimaan asisten dosen. Penerimaan asisten dosen di? Rencananya mau diimplementasikan di ini asisten dosen. Gimana, Bapak? Ini nggak ada asisten dosen. Nah, kemarin itu, jadi gini, Pak. Kemarin tuh saya main ke kampus 4 Sidoarjo. Nah, saya itu kan di TI belum pernah tuh dengar dari awal kalau ada asisten dosen. Ternyata di 4 kampus Sidoarjo, khususnya di TIF itu ada pemilihan asisten dosen gitu. Kemungkinan saya masihnya di sana sih, Pak. Kena peraturan sih, tapi ya monggo.
makanya saya mau tanya gimana. Karena beratur gitu loh. Oke, ini kasus internal, tapi coba nanti saya sampaikan ke Pak Hendra karena ini ranahnya sudah ke jurusan. Iya, Pak. Kan bukan lagi di prodi. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, makasih. Karena begini, nggak tahu ya, ini ini lah. Saya nggak berani ngomong lah. Tapi coba nanti saya komunikasikan sama Pak Hendra terkait asisten dosen. Karena kalau misalkan ada asisten dosen, saya juga mau. Gitu. Enak kayak jadi saya main Dota, asisten dosen ngajar. Asik. Jon, main ngajar, main Dota ya. Coba main Dota sampai ngajar, gak fokus. Oke, ada lagi? Sebenarnya kalau saya pribadi punya topik 5 sebenarnya. Yang pertama tadi siapa tadi yang data mailing Pak Is ya? Oh iya Pak. Tapi kan Pak Angga ya nanti. Enggak Pak. Nanti gak enak nanti dianggap apa nyomot SDM-nya orang sih kayak. Jadi saya punya topik jadi gini, kebetulan ini kan saya ada proyek sama kabupaten. Itu datanya besar, datanya itu per bulan 8 juta. 8 juta raw data ya. Jadi dan itu datanya raw, tahu data raw. Data raw itu data kotor. Kita belum bisa cleansing dan lain sebagainya. Nah, itu anggap aja per bulan 8 juta, 1 tahun berarti sekitar 8 kali 12 96 juta data. Dan itu 6 bulan sekali saya transform, saya masukkan dia ke data yang berupa teks. I mean data yang dia itu unstructured. Saya masukkan datanya di unstructured karena kalau saya pakai datanya structured, otomatis bakalan berat di segi query. Nah, topiknya adalah bagaimana melakukan automation terkait data yang tadinya 96 juta tadi itu dia dimasukkan dijadikan raw data yang semi unstructured gitu. Ya kita toolsnya bisa kalau data indexingnya data penyimpanannya kita bisa banyak, kita bisa pakai Mongo, kita bisa pakai misalkan Redis atau misalkan kita bisa juga pakai yang lain gitu. Dan bahkan saya kemarin kepikiran sama ya Allah sampai lupa Node. Saya pakai Node. Jadi Node.js itu ternyata bisa digunakan untuk nyimpen database. Itu new text itu. Text tag-nya baru. Itu satu. Kemudian yang kedua saya kok lagi penasaran sama gabungan regression sama random forest. Untuk apa? Deteksi fraud detection. Itu asik. Real case-nya ada. Kedua. Nanti yang lain kita bisa diskusi di waktu yang lain. Karena kita punya waktu 4 menit aja sekarang. Thank you ya teman-teman sekalian ya. Ini saya mau ngajar DevOps dulu. Oke, sehat-sehat ya. Semoga depan COVID-nya sudah ada. Ini infonya COVID-nya sudah mau masuk ke puncak. Jadi teman-teman sekalian kalau misalkan keluar pakai masker, ya kan. Misalkan nggak ada keperluan nggak usah keluar. Kondisi kan hawanya hawanya kayak apa? Konsumsi vitamin C sama D. Ya, vitamin C sama D, sama kalau misalkan agak greges B12, B kompleks. Langsung dia dipot istirahat. Oke. Itu saran dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.